Ritual sapi merah Israel untuk ramal masa depan yang meresahkan dunia. Inilah ritual Yahudi yang jadi perbincangan dunia. Namanya ritual sapi merah yang diyakini sebagai perubahan untuk ramalan masa depan. Ritual sapi merah ini banyak yang menilai sebagai upaya Israel memprovokasi dunia internasional. Sapi-sapi itu diimpor dari Texas, Amerika Serikat. Israel meyakini ritual itu merupakan kunci untuk memenuhi nubuat atau ramalan masa depan Alkitab kuno. Seperti apa ritual tersebut dan apa yang dimaksud dengan ritual sapi merah itu? Penasaran? Mari kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan tekan tombol loncengnya agar kita bisa terus berbagi informasi mengenai sejarah peradaban dunia. Sebuah altar besar akan dipersiapkan di Yerusalem untuk melakukan ritual yang dimulai pada zaman Nabi Musa. Karena memiliki makna keagamaan dan politik, peristiwa ini menarik perhatian dunia. Itu juga disebut-sebut sebagai upaya Temple Institute untuk mengenai nubuat Alkitab, juga memicu ketegangan di tepi barat yang didudukinya. Sapi merah tersebut yang diyakini diperlukan untuk membangun kembali kuil Sulaiman ketiga di Yerusalem dipandang sebagai simbol provokatif oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk warga Palestina. Namun, lokasi yang diusulkan untuk kuil ini, Temple Mount di kota tua Yerusalem, juga merupakan rumah bagi Masjid Al-Aqsa dan kuil Dome of the Rock, dua situs suci dalam agama Islam. Negara-negara Islam memandang penyembelihan sapi dan potensi pembangunan kuil sebagai bagian dari pendudukan Israel, menegaskan kendali atas Yerusalem dan mengabaikan kedaulatan Palestina. Hampir 33.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dalam genosida di Gaza sejak 7 Oktober 2023 ketika Hamas membalas kejahatan Israel. Menurut tradisi Yahudi, sapi betina berwarna merah sempurna diperlukan untuk penyucian sebelum kuil ketiga dapat dibangun. Pembangunan kuil ini diinginkan oleh kelompok radikal Yahudi. Faksi-faksi Palestina pun menyoroti isu kedatangan sapi merah ke Israel. Dalam pidatonya baru-baru ini yang menandai 100 hari genosida di Gaza, juru bicara Hamas menuding orang-orang Yahudi sengaja memboyong sapi merah dan menghubungkannya dengan konflik yang sedang berlangsung. Yitzhak Mamo dari Yufne Yerusalem telah memfasilitasi transportasi sapi dari Texas ke tepi barat. Sapi merah ini diklasifikasikan sebagai hewan peliharaan untuk menghindari peraturan ekspor. Hewan tersebut saat ini sedang dipersiapkan untuk dikorbankan di altar putih besar di Yerusalem. Dikutip dari Free Press Kashmir, menurut kitab-kitab Yahudi, sapi betina merah adalah sapi yang seluruhnya berwarna merah, tanpa cacat atau tanda apapun, dan belum pernah digunakan untuk bekerja. Jenis sapi khusus ini diperlukan untuk proses ritual penyucian yang dijelaskan dalam Alkitab Ibrani. Dalam tradisi Yahudi, pengorbanan sapi merah dirinci dalam Perjanjian Lama. Menurut teks tersebut, abu sapi betina merah digunakan dalam ritual penyucian orang Yahudi dari kotoran ritual, terutama yang pernah bersentuhan dengan jenazah. Sapi merah merupakan simbol kesucian dan pemulihan kebersihan ritual dalam tradisi Yahudi. Proses penyucian ini dianggap perlu bagi masyarakat untuk mengikuti aktivitas keagamaan tertentu, seperti memasuki kuil di Yerusalem atau mengikuti upacara keagamaan tertentu. Warga Israel percaya bahwa persiapan dan pengorbanan sapi merah merupakan prasyarat untuk pembangunan kembali kuil ketiga di Yerusalem, tempat Masjid Al-Aqsa berdiri saat ini. Sesuai tradisi Yahudi, setelah Raja Daud menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya ibu kotanya pada tahun 1000 sebelum Masehi, Raja Sulaiman membangun sebuah kuil untuk menyembah Tuhan. Bangunan itu dikenal sebagai Kuil Sulaiman pertama. Kota ini dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia, ketika dia menaklukkan Yerusalem. Kuil Sulaiman kedua dibangun pada tahun 37 sebelum Masehi, ketika Raja Herodes memperbesar bukit Bait Suci dan membangun kembali kuil tersebut dengan persetujuan masyarakat.
Pada masa Romawi pada tahun 7000 Masehi, Bait Suci kedua dihancurkan bersama dengan Yerusalem oleh tentara Titus. Pada periode inilah Yesus berada di Yerusalem. Sejak saat itulah, kuil tersebut tidak ada lagi hingga saat ini. Yahudi radikal percaya bahwa mereka harus membangun kuil ketiga agar Mesias datang dan membantu mereka menguasai dunia. Bagaimana menurut Anda setelah melihat video ini? Silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan tekan tombol loncengnya. Thanks for watching and bye-bye.